Melayu dengan nama kitab Perukunan Melayu Besar. Di covernya tertulis diambil daripada setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Nafa'allahu ta'ala bi'al muslimin, amin. Ditambah pula dengan beberapa doa-doa dan zikir serta amalan yang sangat berfaedah bagi kaum muslimin untuk menambahkan keimanan dan keyakinan, dapat bertaujih, dapat mengarahkan kita, membimbing kita, menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah dengar atau ada yang belum dengar siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini ulama besar Nusantara, ya, keturunan Sayyid, ya, Banjar. Nyebut Banjar ada dua, Banjar yang di Jawa Barat, ada yang Banjar di Banjarmasin. Mana Banjarmasin? Kalimantan Selatan. Ada sini orang Banjar. Ya, Muas ya. Di sana ada ulama besar. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dulu punya kesultanan Banjar. Maka dinisbatkan namanya kepada nama daerahnya. Sekarang jadi kabupaten, ya, Kabupaten Banjar. Ibu kota kabupatennya Martapura. Nama lengkapnya panjang. Beliau seorang ulama al-alim, ya, al-alim al-alamah, al-arif billah, bahrul ulum, luar biasa, bahrul ulum, al-waliyullah al-qutub aqwan, Syekh As-Sayyid Al-Mukarram Maulana Said Ja'far bin Abdullah Al-Laidrus. Ini namanya, ya, panjang, atau dikenal dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Umurnya itu kira-kira 102 tahun. Ya, kalau hitungan miladiah. Kalau hitungan hijriah 105 tahun. Lahir 17 Maret 1710. Wafat 3 Oktober 1812. Ini seumur dengan kakeknya Said Usman. Karena nanti peristiwanya ketika beliau pulang dari Mekah, ke Mekah belajar 30 tahun. Ya. 30 tahun pulang ke Mekah, pulang dari Mekah, mampir dulu ke Palembang, ya, ke kampungnya siapa? Al-Falembani, Abdul Somad Al-Falembani, mampir ke Betawi. Di Betawi sempat meluruskan arah kiblat di beberapa masjid di Betawi. Di antaranya Masjid Pekojan, ya. Jembatan 5. Itu dalam riwayatnya demikian. Jadi arah masjid, arah kiblatnya itu diluruskan lagi. Agak mencong, ya, nggak tepat ke arah kiblat. Itu bahkan ada prasastinya sempat ditulis. Itu adalah khas atau usaha dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau dirunut lagi, tampaknya dari sisi usia lebih senior beliau daripada Said Usman, ya. Karena nanti di kitab-kitab Said Usman banyak juga menukil kitab-kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, ya. Dan kalau antum perhatikan kitab ini, ya, Perukunan Melayu Besar, itu banyak persamaan, ya.
banyak persamaan dengan beberapa karangan karya Said Utsman. Karena bermazhab Syafi'i dan ulama-ulama Nusantara dahulu memang sudah bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, jadi keilmuannya sama, muaranya sama. Kayak tadi yang kalian baca Aqidatul Awam, itu nanti di sini dibahas ya, sifat 20. Dan dalam sifat 20 karya Said Utsman juga dibahas secara terperinci. Nah, kalau antum di dalam Ramadan ada bacaan-bacaan yang Bilal baca tuh di depan, itu dari sini, ada di sini, ya. Menarik sekali. Jadi kalau mau lebih serius lagi atau lebih meneliti lagi, di kitab ini dijelaskan. Juga menyangkut perkara-perkara fikihnya ya, karena memang dominan fikih. Di samping juga akidah ada. Beliau pun mengarang kitab tasawuf ya, yang dikenal dengan kitabnya Kanzul Ma'rifah, itu kitab tasawufnya. Nampaknya kitab Perukunan Melayu Besar ini adalah kumpulan dari materi-materi yang diajarkan oleh Syed Al-Banjari ini kepada masyarakat, pada murid-muridnya di daerah Banjar. Kemudian dikodifikasi, dibukukan seperti ini. Ya. Maka di dalamnya, kalau antum lihat di halaman belakang itu, halaman menyangkut daftar isi, itu banyak sekali yang dibahas di dalamnya. Yang pertama tentu masalah akidah, ya, syahadat, rukun Islam. Kemudian masuk pada persoalan yang paling mendasar, rukun istinja, ya, bagi seorang Muslim. Fardu mandi junub, rukun wudu yang membatalkan air sembahyang, sampai juga masalah niat, ya, taklid dan lain sebagainya. Bisa dilihat sholat Jum'ah. Ini kitab Perukunan Melayu Besar ini jumlah halamannya cukup banyak, 108 kontennya ya. Nanti kita bisa ambil beberapa bagian saja, karena sebagian sudah dibahas di dalam kajian-kajian kita yang lain di hari-hari biasa. Baik, kita masuk kepada bagian pertama, ya, halaman 2 bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Biasa kita memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama juga demikian. Kemudian memuji Allah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah adab yang tidak bisa dilepaskan menjadi identitas seorang Muslim dalam baik belajar maupun lainnya. Adapun fardu syahadat itu 2 perkara. Yang dibahas pertama tentang syahadat. Para santri sekalian, syahadat ini fundamen, asas. Mengapa penting? Maka dalam rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Orang berpuluh-puluh tahun menjadi orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, berpuluh-puluh tahun, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, maka saat itu juga dia berubah keimanannya. Jadi syahadat ini sesuatu yang sangat mendasar di dalam Islam. Sebaliknya,
siapapun di antara orang mukmin, orang beriman atau seorang muslim berpuluh-puluh tahun dia beriman, tiba-tiba dia mengingkari syahadat, apa yang terjadi? Murtad. Sekarang lagi rame pernikahan beda agama. Dan juga diungkap lagi di media. Ya. Gara-gara seorang public figure misalnya, dia membatalkan keyakinannya. Dia berpindah kepada keyakinan lain. Na'udzubillahi min dzalik. Fardu syahadat itu dua perkara. Pertama, ikrarkan dengan lidah. Nah, kita sudah paham ya. Ya, diikrarkan dengan lidah, dengan lisan, diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Diucapkan dengan lisan. Wa qaulun bil lisan. Kedua, ditasdikkan dengan hati. Apa tasdik? Membenarkan. Hati membenarkan dengan ucapan itu. Ya. Maka orang-orang yang ketika dia hijrah ke Islam, dia masuk Islam, dia memeluk Islam, yang pertama dia harus ikrarkan. Dan pengikrarannya harus disaksikan. Biar ada saksi bahwa dia benar-benar seorang muslim. Maka kalau ada orang yang ingin masuk Islam, harus dibimbing oleh ulama atau para ustadz-ustadz, dan kemudian ada yang menyaksikan dan dinyatakan bahwa dia sudah menjadi seorang muslim. Nggak bisa sendirian di dalam kamar dia bersyahadat, harus disaksikan. Kemudian tasdikan dengan hati. Hati membenarkan bahwa aku bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kan gitu maknanya. Atau makna yang paling singkat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ilah di sana Tuhan, Tuhan lain. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah yang sebenar-benarnya ilah, sebenar-benarnya Tuhan. Tasdik, hati membenarkan. Maka dakwah di kalangan saudara-saudara kita yang lain, dakwahnya dakwah tauhid. Ya, pokoknya tauhid terus. Kalau sudah mantap, baru kemudian yang lain. Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Kesempurnaan syahadat menjadi sempurna itu didasari oleh 4 perkara. Pertama apa? Diketahui. Apa diketahui? Bahwa dia tahu ini adalah pernyataan keyakinan, bahwa ini adalah syahadat, persaksian. Ya. Dia harus tahu, bukan dalam mimpi, gitu kan? Dia nggak sadar, gitu. Bukan, atau ngigau, dia mengigau, tapi dia nggak sadar. Tapi harus dengan kesadaran, diketahui. Kedua, diikrarkan. Setelah dia tahu, kemudian diikrarkan. Yang ketiga, ditasdikkan. Hatinya membenarkan, menyetujui, menerima dengan sepenuh hati. Yang keempat, diyakinkan. Dia yakin dengan syahadat tersebut. Dengan kebenaran syahadat tersebut. Baik syahadat tauhid maupun syahadatul rasul. Maka orang-orang yang ingin memeluk Islam,
ingin kembali ke jalan Islam, dia harus menetapkan 4 perkara ini demi kesempurnaan persaksiannya. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup manusia, apalagi dewasa ini, banyak orang-orang yang mereka yang cerdas-cerdas, para ilmuwan-ilmuwan itu dengan kebenaran Islam ini, dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa menganalisa, barulah tahu bahwa Islam adalah sebenar-benarnya agama, agama yang benar. Maka kemudian mereka berbondong-bondong berdasarkan kepada analisanya, pengetahuannya. Setelah mengkaji bagaimana proses kejadian manusia, dia masuk Islam, ya. Kemudian meneliti tentang konsep ketuhanan di berbagai agama, dia meyakini bahwa ternyata yang masuk ke dalam logika mereka, rasional mereka, maka kemudian mereka memeluk Islam. Jadi jangan disepelekan masalah syahadat ini. Adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Silakan direnungkan, dicatat. Dicatat itu maksudnya dicatat dalam pikiran. Rukun syahadat itu 4 perkara. Apa dikatakan? Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Ya, apa mengisbatkan? Menetapkan. Yang pertama, menetapkan tentang adanya zat Allah Ta'ala. Ya. Bahwa Allah ada. Nah, kalau orang ateis kan tidak percaya. Ya. Ateis. A dalam makna tidak, teis bermakna Tuhan. Theo. Tidak bertuhan. Tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Nah, ini orang-orang ateis. Hati-hati dengan mereka. Mereka kemudian banyak melakukan ngajak debat, ya, ngajak debat dalam rangka ingin menggoda kita untuk menolak keberadaan Tuhan. Ya. Ini orang-orang yang tidak meyakini. Mengisbatkan zat Allah Ta'ala, bahwa Allah benar adanya. Dan masalah akidah ini harus yang pertama-tama diajarkan dalam sistem pendidikan, ya. Seorang ibu, seorang ayah mendidik anaknya, tanamkan dulu masalah keyakinan. Maka kalau ada bayi lahir, apa yang dilakukan pertama oleh ayahnya? Diadzankan atau diikomahkan di telinga kanan dan telinga kiri. Mengapa? Karena yang pertama didengar adalah kalimat tauhid, Allahu Akbar. Banyak yang kemudian berlogika, emang dengar bayi? Hubungan kita kepada Allah ini sangat dekat. Ya. Manusia itu sangat dekat kepada Allah secara fitrahnya. Bayi yang baru lahir, memang dia menjerit, tetapi dia fitrah. Dan ketika dia lahir di dunia ini, patutlah kalau kemudian yang dia dengar adalah kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ya, kalimat tauhid yang diperdengarkan pertama kali. Kemudian kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Apa sifat? Mengisbatkan sifat. Menetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Nah, tadi sudah kita pelajari sifat 20, Aqidatul Awal.
Ya, di sini juga ada. Dan beberapa kesempatan juga kita sudah bahas tentang sifat 20 ya. Walaupun kemudian Allah juga memiliki nama Tis'ah wa Tis'una Isman, 99 nama-nama Allah yang indah. Ada yang hafal? Ya. Yang 99 nama Allah itu juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang 20 ini untuk lebih memudahkan bagi kita, bagi orang-orang awam, maka akidatul awam kan, untuk mencerna tentang sifat-sifat Allah. Itu yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan syahadat itu 4 perkara. Nah, yang ketiga apa? Mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Apa af'al? Perbuatan. Ya, di sini juga sudah disebutkan af'al Allah Ta'ala, ya, artinya segala perbuatan. Perbuatan Allah ini jangan diserupakan dengan perbuatan kita manusia, perbuatan makhluk. Misalnya Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, tangan Allah. Jangan digambarkan. Nah, karena nggak akan sampai. Nah, ini masalah tauhid ya, yang sangat penting. Mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Allah menciptakan. Nah, bagaimana Allah menciptakan? Nah, kita nggak tahu. Pokoknya ira arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Af'al Allah. Artinya segala perbuatan. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meyakini adanya utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan risalah Islam, yang menyampaikan, mengabarkan tentang agama terakhir, ya, dinul Islam. Ini harus kita yakini dan ini tidak bisa dipisahkan. Maka nanti konsepnya ada syahadat tauhid ya dan syahadatul rasul yang bersaksi bahwa Rasulullah SAW yakni Muhammad SAW sebagai utusannya, Allah mengutus Rasulullah SAW. Mengutus untuk apa? Menyampaikan risalah. Risalah apa? Dinul Islam. Yang sampai sekarang kita kaji agama Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana Islam itu meliputi semua aspek kehidupan kita. Ya. Dari kita bangun tidur diajarin. Bagaimana adab bangun tidur. Sampai kita nanti tidur lagi. Kita bergaul di masyarakat, Islam mengajarkan. Bahkan perkara-perkara yang kecil masuk ke kamar mandi diajarkan oleh Islam. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, dalam bermasyarakat, membangun masyarakat, itu Islam memiliki ajaran, memiliki konsep. Maka Rasulullah SAW ketika beliau membangun peradaban Madinah, itu banyak contoh-contoh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam membangun masyarakat. Ya. Kita tahu sendiri Madinah itu struktur masyarakatnya sudah heterogen, sudah beragam. Tapi Rasulullah tampil menjadi seorang pemimpin yang kemudian kelompok-kelompok lain juga mengikuti kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada istilah kafir zimmi, ya. Kelompok orang-orang yang tidak beriman, tapi dia ikut kepada kepemimpinan Rasulullah SAW dan dia dilindungi. Mereka membayar
pajak juga, ya, dan lain sebagainya. Jadi antara Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Maka dalam perkara rukun ini, yang keempat tetap mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita mengetahui tentang Islam secara terperinci kalau tidak mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya dan sunnahnya. Misalnya dalam Al-Quran, tegakkan sholat, dirikan sholat, bayarkan zakat. Bagaimana cara sholat? Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, adapun syarat syahadat itu 4 perkara. Ya, syahadat kita akan sah apabila memiliki atau mengikuti 4 unsur, 4 perkara ini. Apa itu? Pertama, diketahui, dimaklumi, dipahami, ya, bahwa sahnya dan tidaknya syahadat kita, yang pertama itu harus tahu, harus paham, harus memahami bahwa itu merupakan syahadat. Ya. Yang kedua apa? Sama seperti yang di atas, diikrarkan. Ya. Maka perlu diucapkan. Kita mengucapkan syahadat sehari semalam berapa kali? Dalam tasyahud berapa? Kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ya. Zuhur, asar, isya, maghrib, berapa rakaat? Berapa syahadat? 2 kali 4, 8. Tambah 1 subuh, berarti 9 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian kita ketika kita sholat. Sholat nggak baca syahadat, sah nggak? Tidak, ya. Tidak sah sholatnya kalau sholat tidak membaca syahadat. Harus diulang sholatnya. Bukan sujud sahwi, ya. Kalau tidak baca syahadat di rakaat terakhir, ya bukan sujud sahwi, ya nggak sah. Syahadat itu rukun sholat. Sama juga dengan bersolawat pada Rasulullah SAW. Ada kelompok yang ingkar sunnah, enggak mengikuti sunnah, tidak mengakui sunnah. Tentu dia tidak mengakui Nabi, tapi dia sholat, tapi kemudian nggak membaca sholawat, ya nggak sah sholatnya. Ya. Ini, jadi syarat sah syahadat itu 4. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, dibenarkan. Jadi harus sinkron antara ucapan, pemahaman, dan pembenaran. Yang keempatnya apa? Diamalkan. Nah, ini berat. Konsekuensinya besar. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bagaimana proses pengamalannya? Ya tentu mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Inilah yang dikenal dengan konsep takwa. Maka orang-orang yang, ya termasuk seorang muslim ya, siapapun, yang sudah memeluk Islam, maka dia harus mengamalkan konsep syahadat itu. Ya, bagaimana dia beriman pada Allah, apa kewajiban-kewajiban yang Allah titahkan, taklifkan kepada dia, dan apa-apa yang Allah larang
kepadanya. Demikian juga ketika dia mengakui Rasulullah SAW, maka konsekuensinya harus mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang kemudian menjelaskan perkara-perkara yang wajib, kayak sholat 5 waktu, ya, saum Ramadan, itu kan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjelaskan yang membatalkan, dalam hadisnya yang membatalkan saum apa saja, yang membatalkan pahala saum apa. Mungkin puasanya nggak batal, dia tahan makan, tahan minum, bahkan bisa 24 jam dia tahan, nggak makan, nggak minum. Ya. Bahkan nanti kita bahas orang-orang terdahulu itu di agama-agama lain pun ada puasa, bahkan ada yang full seharian nggak buka. Nah, tidak demikian dalam Islam, dan Rasulullah SAW menjelaskan. Ini konsep pengamalan dari atau konsekuensinya dari pengamalan terhadap syahadat. Ya. Jadi yang keempat, diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya kita harus tahu ilmunya. Bagaimana agar kita tahu ilmunya? Ya belajar. Talabul ilmi di at-taqwa. Selanjutnya, adapun yang membinasakan syahadat itu 4 perkara. Ingat, yang membinasakan. Artinya apa? Membinasakan, yang melemahkan, menghilangkan, menghapuskan. Yang menghapuskan syahadat itu 4 perkara. Pertama apa? Menduakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Syirik. Jadi Allah disyirkahkan. Kalau dalam bahasa muamalah itu ada syirkah, penggabungan, kelompok, ada perseroan. Ya. Orang bisnis patungan, join. Ya. Siapa pemilik modal bergabung melakukan bisnis apa? Minyak goreng misalnya kan? Minyak goreng lagi langka katanya. Dia bisnis. Nah ini artinya ada persekutuan. Tapi Allah nggak boleh disekutukan. Maka konsepnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, sekufu. Ada kesamaan, ada yang menyamai Allah. Kalau dalam fikih munakahat, fikih munakahat, itu ada istilah mencari jodoh itu yang sekufu, yang selevel. Misalnya, saya nyari calonnya anak pejabat, misalnya gitu ya. Oh dia pedagang, cocoknya calonnya anak nelayan, gitu. Nah, sekufu. Tapi sekufu di sini dalam Islam itu iman, ya, bukan masalah jabatan atau kedudukan sosial atau status sosial, bukan, tapi iman. Tetapi dalam tradisi masyarakat kita ada juga yang masih begitu. Oh, dia orang biasa, mungkin dia kurang pantas, misalnya calonnya dari anak pejabat misalnya. Nah, itu ada yang masih begitu. Tapi dalam Islam makanya fal bidzatid din taribat yada. Pilih karena agama, karena imannya. Walaupun yang pertama lima liha, ya, hartanya, lijama liha, kebagusannya. Maka Rasulullah SAW tekankan lidiniha, karena agama. Jadi sekufu, tapi Allah nggak boleh disekufukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah jelas ayatnya, ya, surat Al-Ikhlas. Ini konsep sekufu, ya, nggak boleh. Di sini dikatakan menduakan Allah. Kita sudah paham lah ya. Tetapi kadang kita juga nggak sadar bahwa ternyata kita sudah misalnya dalam hidupnya yang diingat
bukan Allah. Bangun tidur, ingat dia. Mau makan, ingat dia. Mau main, ingat dia. Lagi nulis, ada wajah dia. Nggak jadi nulis kan? Bahaya itu kan? Jadi yang dalam pikirannya bukan Allah kan? Ada tuh lagu zaman 90-an atau 80-an tuh. Ya. Mau makan, ingat dia. Makan ingat dia. Kalau makan ingat nasi sama lauk. Lauknya apa? Jangan ingat dia. Gitu. Tapi boleh diganti. Ingatnya dianya itu Allah. Wah, dahsyat itu. Mau makan ingat Allah. Bismillah. Mau tidur ingat Allah. Allahumma barik lana. Salah ya. Ya, bismika Allahumma ahya, bismika amut ya. Mau tidur makan doanya, salah. Mau kemana lagi? Mau pergi ingat dia, dianya itu Allah, kita ganti, dianya itu Allah. Ya. Luar biasa, itu namanya santri at-taqwa. Ya. Nggak boleh menduakan, apalagi orang yang orientasinya fulus, ya, duit. Bangun tidur nyari duit, mikirin duit. Kemana nyari duit? Bangun tidur ya. Mau tidur lagi besok gimana nih biar dapat duit banyak gitu kan? Yang dipikirannya duit. Fulus. Al-hayatu biduit katanya. Mafi duit sakit. Nggak ada duit sakit. Wafi duit gesit. Ada duit gesit. Nggak boleh gitu. Ada Allah yang kemudian membuat kita gesit ya. Karena Allah yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Di mana-mana ada Allah. Maksudnya ingat Allah gitu ya. Ini yang membatalkan, yang membinasakan syahadat. Yang kedua, syak hatinya. Ini ragu. Allah ada apa enggak? Nauzubillah ya. Allah ada apa enggak ya? Tuhan ada apa enggak ya? Itu ragu. Itu membatalkan udah. Alam ini yang menciptakan siapa ya? Wah itu udah ragu tuh. Itu udah syak. Apalagi? Pokoknya sesuatu yang Allah disamakan sifatnya dengan manusia, yang kemudian manusia punya sifat yang terbatas, Allah juga disifatkan dengan sifat yang terbatas. Nah, itu udah syak pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu membatalkan, membinasakan syahadat. Syak hatinya, syak itu ragu. Ketiga, menyangkal dirinya dijadikan Allah. Nah, saya ini bukan Allah yang jadikan. Saya ini ibu saya yang menjadikan. Nah, itu udah membatalkan itu. Kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Berarti kita Allah yang ciptakan. Itu firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Khalik dan kita sebagai makhluk yang diciptakan. Ya. Jadi kalau kita menyangkal diri kita ini dijadikan Allah, maka itu sudah membatalkan syahadat. Yang keempat, tiada diisbatkan zat Allah Ta'ala. Dia tidak menetapkan, tidak meyakini akan zat Allah Ta'ala, adanya zat Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu sudah batal. Allah tidak ada, karena Allah nggak kelihatan katanya. Nah, itu orang-orang empirisme, orang-orang materialisme, menilai sesuatu karena berwujud. Ya. Melihat, menilai, mengimani sesuatu karena ada, kelihatan dengan indera. Sementara dia katakan Allah tidak bisa diindera. Akhirnya dia tidak mengakui adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Ini ya,
para santri sekalian, di hari pertama ini kita bahas kitab ini yang sangat mendasar. Pada bagian pertama kita mengenal tentang konsep tauhid, syahadat ya. Dan ini penting selalu kita mengingatkan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, karena apapun yang kita lakukan semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.